Jangan sampai ada satu bagian pun pada diri Nabi yang lalu kita tidak suka, apapun itu. Panjenengan diparing menjadi orang yang beriman bertakwa itu barokah Nabi, lalu kalian ada bagian dari Nabi yang kalian tidak suka atas dasar referensi Karen Armstrong misalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menyebut nama Muhammad di dalam Al-Quran itu mesti terdisbat sebagai Rasulullah. Beda, Allah itu menyebut ya Adam, ya Ibrahim, biasa-biasa aja. Tapi kalau menyebut Nabi Muhammad itu selalu nisbatnya kepada Rasulullah. Kan begitu ya. Nah, oke. Di poin kedua ini kita mendapat pemahaman bahwa kita ini tidak akan bisa lalu menjadi sosok yang beriman, yang bertakwa dan sekaligus beramal soleh itu tanpa melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Terus yang berikutnya, di Al-Quran itu banyak ayat yang menjadi peringatan buat kita itu. Betul kata Kak Gus tadi, jangan sampai ada satu bagian pun pada diri Nabi yang lalu kita tidak suka, apapun itu. Panjenengan diparing menjadi orang yang beriman bertakwa itu barokah Nabi, lalu kalian ada bagian dari Nabi yang kalian tidak suka atas dasar referensi Karen Armstrong misalnya. Karen Armstrong itu nggak tahu tentang asma-asma Allah itu. Karen Armstrong itu bingung mengapa Tuhannya orang Islam itu disebut Ghafur tetapi sekaligus memberikan azab, pengampun memberikan azab. Ini paradoks kata Karen Armstrong. Ya ora tahu ngaji sih wong. Nah, lalu orang yang begitu itu mau kita jadikan dasar gitu terhadap hal seperti tadi yang kita sangka secara rasional itu memang bukan sesuatu yang civilized misal. Kan itu tidak wajar. Di Al-Quran itu banyak ayat yang mengingatkan kita untuk jangan sampai menjadi orang yang menyelisihi Kanjeng Nabi SAW. Dan resikonya itu tidak main-main. Resiko ngelek-ngelek Nabi itu tidak main-main. Ini diantaranya. Innalladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang nyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat. Walahum adabum muhin. Dan mereka akan diberikan hukuman yang menghinakan. Dengan bercanda begini. Ada ayat yang menggunakan kata muhin, ada yang menggunakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ada yang begitu. Ada yang dalalan mubin, ada yang muhin tadi. Kita sebut yang muhin aja. Muhin itu menghinakan. Sebagai introspeksi mau nggih, muhasabah masing-masing, enggak usah ke temannya, sendiri-sendiri aja. Kalau jenengan punya cita-cita kok angel banget ken biyen, dieling nggih. Jangan-jangan jenengan pernah mengatakan elek tentang Kanjeng Nabi. Dieling. Ditebuslah mungkin dengan memperbanyak sholawat. Dan jangan diulangi. Bisa jadi begitu hukumannya itu. Itu baru di dunia ya. Awake ganteng bagus tapi kok ora payu-payu kan dia. Aneh tuh. Dagangan apa aja ya ora payu-payu. Padahal kabeh dijual. Dari buku, sarung, kroto barang gitu lah, ya ora payu. Jangan-jangan perlu penebusan sholawat loh begitu itu. Itu ya apa? Enggak main-main itu hukumannya. Ada begitu banyak ayat di Al-Quran itu yang mengingatkan kita ini untuk jangan sembrono sama Nabi itu, bahkan dalam hal-hal
yang mungkin banyak orang tidak paham atau orang itu menganggap tidak penting. Contoh, wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dan. Janganlah engkau menyebut nabi itu seperti engkau memanggil orang lain sesamamu. Maka teman-teman tak eling kayak gitu. Jangan itu kalau ngomong atau nulis ya, jangan sembrono lalu Muhammad Muhammad gitu. Pada ke kancane. Padahal beliaulah yang menjadi jalan bagi keimanan dan ketakwaan kita. Itu dilarang oleh Al-Qur'an. Berilah label nabi, rasul, kanjeng nabi, sebagainya gitu. Jangan kok lalu menulis Muhammad adalah Muhammad Muhammad ya. Amin namanya Muhammad Amin Rais juga itu. Tapi kan beda. Bahkan ya di Al-Quran itu ada ayat gini. Ini tanda petik di ukuran ilmu manusia, nalar manusia itu tidak masuk akal atau aneh gitu. Tapi beginilah ilmunya Allah dalam memuliakan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau berkata ra'ina itu kira-kira deloken. Wa qulun durna, padahal artinya sama itu. Ro'a kalau nadoro itu kan sama ya. Kita mengartikan melihat saja. Tapi dalam ilmu Allah itu dipandang ketidaksopanan ketika mengatakan deloken yang pertama tadi itu. Hendaknya pakai kata undurna. Ini tanda apa? Tanda saking Allah itu begitu amat sangat memuliakan, mengunggulkan kanjeng Nabi melampaui apapun. Sampai urusan berkata-kata diatur oleh Allah itu. Kan begitu ya. Urusan berkata-kata sama Nabi itu diatur. Orang bertamu ke rumah Nabi itu diatur sama Allah itu. Gusti Allah itu loh ngurusi itu ya. Berarti kan yang diurusi ini benar-benar sosok figur yang amat wah buat Allah, kan begitu ya. Bertamu ke Rasul itu diatur oleh Al-Quran itu. Al-Hujurat awal itu. Ngomong sama Rasul itu diatur. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Jangan tinggi suaramu lah di hadapan Nabi. Itu Allah yang ngatur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, ketika menyebut nama Muhammad di dalam Al-Quran itu mesti terdisbat sebagai Rasulullah. Beda. Allah itu menyebut ya Adam, ya Ibrahim, biasa-biasa aja. Tapi kalau menyebut Nabi Muhammad itu selalu nisbatnya kepada Rasulullah. Dan di Al-Quran itu hanya ada 4 ayat yang menyebut nama Muhammad itu. Itu pun nisbatnya kepada Rasulullah. Muhammadun Rasulullah gitu ya. Wa ma Muhammadun illa Rasul gitu. Coba kalau kepada Nabi yang lain. Langsung aja Allah itu. Walaqad ataina Nuha wa Ibrahima gitu-gitu aja ya. Tapi kalau Rasul itu kalau nggak disebut Rasul, kalau disebut Muhammad mesti nisbatnya Rasulullah. Selebihnya itu menyebut dengan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Gitu. Saking Allah itu betapa mengagungannya kanjeng Nabi. Lalu bayangkan, begitulah Allah mengagungkan kanjeng Nabi sebagai jalan wasilah kita untuk taqarrub kepada Allah oleh manusia hari ini. Lalu disengit-sengiti itu kan tidak wajar ya. Tidak wajar. Tidak wajar. Nah, puncaknya teman-teman, jangan bisa merefleksikan atau mungkin mencari hasanah tafsirnya tentang ayat yang sangat luar biasa ini ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Orang yang mengaku bertakarrub kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali fattabi'uni, ikutlah Rasul. Enggak ada jalan lain. Ayat ini bagaikan ayat finalisasi. Finalisasi terhadap posisi kanjeng Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seyogyanya umatnya ini dalam mengikuti dan derek kanjeng Nabi SAW secara keseluruhan. Hanya seperti itu jalannya. Maka teman-teman, keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini
ini kiranya sudah cukuplah untuk menjadi pepeling pengingat bagi diri kita bahwa tanpa Nabi itu kita bukan siapa-siapa. Tanpa Nabi kita mungkin hanya akan berada di posisi yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi itu, kullukum dhalun, semua kalian sesat. Lalu Nabi yang menjadikan kita wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, bahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu. Nah, hasanah ini hasanah Al-Qur'an yang bisa digali lebih jauh dan lebih dalam lagi. Maka oke lah panjenengan kuliah kritis-kritis lah. Saya pernah berada di posisi panjenengan. Saya pernah berada di posisi senang hermeneutik. Tanpa pernah menyesali pernah berada di fase itu, enggak. Itu manfaat. Cuman begini. Kalau itu terkait Kanjeng Nabi dan keseluruhannya itu, rotok tawaduknya itu dipakai. Rotok tawaduknya dipakai. Pada hal-hal apapun. Kalaupun ada bagian dari sirah atau cerita Kanjeng Nabi yang kita ngerasa janggal, tawaduknya itu dipakai bahwa ya karena nggak paham aja, belum paham. Bukan kok karena Kanjeng Nabi yang janggal gitu. Itu tidak wajar. Tidak layak kiranya pada diri kita yang mengharapkan jalan yuzaki, jalan iman, jalan takwa itu, lalu kok sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang bernada miring kepada Kanjeng Nabi SAW dan apapun yang terkait dengan Kanjeng Nabi SAW. Kemiringan-kemiringan itu pasti karena kita belum punya ilmunya aja. Kalau udah tahu ilmunya pasti nggak miring lagi. Saya kira itu teman-teman, ini sebenarnya bisa digali lebih jauh. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan lagi. Saya kira cukup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.